Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat di tengah wabah COVID-19 sekarang ini. Dan jangan lupa kalian tetap di rumah, stay at home, belajar membaca LKS yang sudah saya berikan. Kemudian jangan lupa buka web saya untuk kita belajar bersama-sama. Ya, kita akan belajar tema 9, subtema 2 pada pertemuan 2 ini, yang part yang kedua ini. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menghargai ataupun hak dan kewajiban kita terhadap marin lingkungan sosial, terhadap alam, marin ya, terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini kemarin sudah sampai situ, dan kita tentunya kita merasa bangga apabila kita sebagai bangsa Indonesia itu mempunyai rasa cinta tanah air yang begitu tinggi, karena kita mempunyai kekayaan alam, kemudian mempunyai kehidupan adat istiadat dan adat ketimuran yang patut dijunjung tinggi, ya, sehingga kita mempunyai karakter berbangsa yang baik. Nah, ini tentunya untuk supaya kita menjadi bangsa yang tertib, menjadi masyarakat yang bermartabat, menjadi masyarakat yang tertib, mempunyai sopan santun yang tinggi dan sebagainya, saling menghargai dan sebagainya, maka kita harus mempunyai tatanan, mempunyai tatanan yang dijabarkan dalam bentuk hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sekarang kita akan tentang kewajiban dulu, ya. Kita kan ada kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara adalah satu, yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan di Indonesia ini. Menjunjung hukum dan pemerintahan di Indonesia. Nah, tujuannya adalah supaya tercapainya suatu ketertiban di dalam masyarakat. Mereka yang melanggar hukum tentunya diberi sanksi, ya, diberi sanksi. Kemudian menjunjung hukum dan pemerintahan ini caranya, ya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh masyarakat. Seperti sekarang ini, kita sedang ada wabah COVID-19. Pemerintah sudah menghimbau supaya terhenti penyebaran penyakit COVID-19 itu, virus COVID-19. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memutus rantai persebaran dan perkembangbiakan virus COVID-19, sehingga kita dilaksanakanlah lockdown. Pemerintah mengeluarkan lockdown, artinya kita tidak boleh kemana-mana, di rumah. Kemudian social distance, menjaga jarak antar individu. Nah, ini kalau di desa tentunya kita tidak bermasalah, karena di desa itu kalian paling hanya di rumah berapa orang, di luar rumah juga masih belum banyak kerumunan orang, beda dengan yang ada di kota. Di kota mungkin di mall, di terminal, di pasar dan sebagainya, itu banyak orang, sehingga persebaran penyakit adalah bisa melalui kegiatan itu. Termasuk kenapa kita di sekolah juga diliburkan, karena di sekolah nanti banyak anak-anak berkumpul, ada guru yang berkumpul dan sebagainya. Kalau ada yang terkena salah satu di antaranya, maka akan tertularlah banyak teman-teman, dan kita sebagai makhluk individu itu sebagai media untuk penyebaran dari COVID-19 itu. Nah, penyebarannya bisa melalui gagang pintu, bisa melalui meja ataupun minuman dan sebagainya, atau kita yang meludah sembarangan. Nah, ini berhati-hati. Jadi pemerintah itu membuat kebijakan itu adalah untuk melindungi masyarakatnya. Nah, kalian harus tahu itu, ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dengan cara apa? Menjaga lingkungan sekitar itu supaya lingkungan menjadi bersih, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini contohnya, ini tidak membuang sampah sembarangan, rutin melaksanakan kerja bakti, melaksanakan reboisasi, tidak melaksanakan perburuan liar, dan masih banyak lagi. Kalau di kota seperti apa? Misalnya selalu memelihara got, ya, supaya tidak mampet.
Kemudian apalagi kita menggunakan sepeda motor ataupun mobil yang lulus emisi bahan bakar, artinya knalpot itu tidak ngebul, ya, tidak menimbulkan polusi. Nah, ini cara menjaga lingkungan. Kemudian membayar pajak. Kewajiban kita adalah membayar pajak. Pajak itu berupa pajak bumi dan bangunan. Kemudian bisa berupa pajak kendaraan bermotor, bisa berupa pajak penghasilan, bisa berupa pajak usaha, dan masih banyak yang lain. Nah, ini kegunaan pajak ini adalah untuk membiayai pembangunan. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban kalian adalah mengikuti pendidikan dasar. Sekarang adalah pendidikan dasar 12 tahun. Berarti pendidikan dasar 12 tahun itu adalah SD 6 tahun, SMP 6 tahun, setingkat SMA atau SMK, SMP 3 tahun ya, maaf. Kemudian setingkat SMK atau SMA 3 tahun. Berarti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK atau SMA 3 tahun. Berarti ada 12 tahun. Nah, ini wajib mengikuti pendidikan sampai sini dengan biaya dari pemerintah dengan adanya bantuan operasional sekolah. Tujuannya itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini jadi tujuan utama pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini ya. Jadi kita sekolah itu supaya beriman, bertakwa, mempunyai akhlak yang mulia dan cerdas. Jadi poin-poin ini harus dipahami. Ya, jadi jangan sampai kamu cerdas saja tidak iman atau tidak takwa, ya kurang bagus. Kemudian cerdas saja tapi berakhlak tidak mulia, ya tidak baik juga. Nah, diimbangi itu. Ya. Nah, tapi kita beriman, bertakwa, berakhlak mulia tapi tidak cerdas. Bagaimana? Nah, kita menghadapinya susah ini. Kalau yang seperti ini, contohnya seperti sekarang yang terjadi. Misalnya pemerintah sudah melakukan lockdown supaya untuk sementara kegiatan peribadahan di masjid itu tidak diperbolehkan, bukan hanya masjid, gereja dan sebagainya. Ya, karena itu adalah lahan kerumunan dan sebagai sarana yang mudah untuk persebaran virus COVID-19. Nah, ini kita harus cerdas untuk menganalisa itu. Ya, ini hanya sementara, tidak berlangsung terusnya. Ini untuk sementara, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara Islam yang lain seperti Saudi Arabia, Turki, negara Mesir juga melaksanakan hal yang sama. Nanti setelah itu kita akan, setelah wabah ini berakhir, COVID-19 ini sudah musnah semua, kita akan beribadah, kemudian melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Oke, ini adalah cerdas ya. Iman disertai takwa, akhlak dan cerdas. Ini tujuannya. Kemudian hak warga negara. Hak warga negara ini adalah menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Nah, ini berarti menikmati persamaan kedudukan, kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Dan jadi hukum itu sama di masyarakat. Siapa yang salah dihukum, bukan yang melanggar hukum, tidak masyarakat umum, tidak pejabat, tidak aparat hukum, semuanya kalau salah tetap dihukum. Nah, ini tujuannya adalah untuk supaya kita hidup aman, nyaman, tertib. Nah, ini jika tidak ada kepastian hukum, bagaimana? Negara kacau. Hukum akan berjalan tidak semestinya, ya. Tetapi untuk sekarang ini kalian lihat bahwa meskipun kemarin bersamaan hukum, tapi ternyata kemarin karena ada status lockdown, penyebaran sebagainya, terpaksa pemerintah mengeluarkan peraturan yang sangat terpaksa dengan mengeluarkan napi-napi dari penjara. Nah, ini karena untuk wabah ini sangat luar biasa. Tapi bukan berarti kedudukan hukum itu berbeda-beda di masyarakat, ya. Nah, ini. Kemudian menikmati hidup layak. Setiap warga negara berhak menikmati hidup layak. Hidup layaknya itu dapat berupa sandang, atau kebutuhan primer ini ya. Kebutuhannya harus ada ini. Kebutuhan primer, kebutuhannya ada sandang, makanan, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Ini kebutuhan primer semua sebenarnya.
Kebutuhan pakaian, sandang. Saya kira kalau ada teman atau warga yang tidak mampu, ini sekarang kita sudah luar biasa bantuan dari mana saja, pakaian. Kalau yang benar-benar tidak mampu, makanan demikian juga, rumah demikian juga. Dengan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk mereka yang PKH, keluarga harapan itu ya, itu kan supaya mereka bisa menikmati hidup layak. Tapi bukan berarti mereka harus seperti itu. Mereka berusaha supaya menjadi hidup layak, dan pada akhirnya mereka tidak menerima lagi bantuan-bantuan seperti itu karena sudah hidup baik, lebih baik. Nah ini, tapi selama mereka masih hidup di bawah standar, pemerintah masih akan membantu mereka supaya menjadi hidup layak. Kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah ini, mengeluarkan pendapat boleh saja, setiap hak warga negara, tapi mengeluarkan pendapat itu yang baik, tidak menghasut atau provokatif. Ini bisa melalui media sosial dan sebagainya, tapi jangan yang provokatif, jangan menghasut, yang baik-baik saja. Ya. Dan kemudian mengeluarkan pendapat ini bisa melalui musyawarah, ya, bisa melalui musyawarah. Mengeluarkan pendapat itu adalah demokrasi, ya. Seperti kita dalam pemilu itu adalah salah satu bentuk kita mengeluarkan pendapat dengan memilih wakil-wakil kita yang ada di DPR, di DPRD dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah hak untuk beragama dan beribadah. Nah ini, negara kita seperti kita ketahui ada berapa agama ya? Kita mengakui adanya agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, ada agama Kristen, agama Katolik, dan agama Konghucu. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Selain itu, ada aliran kepercayaan. Nah, ini aliran kepercayaan ada lagi. Hanya aliran kepercayaan ini bukan termasuk agama. Kita boleh memeluk salah satu di antaranya tanpa paksaan. Karena kita memeluk agama itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 ini. Kemudian yang berikutnya adalah membela negara. Membela negara ini bukan berarti kita harus menjadi polisi atau menjadi tentara. Kita membela negara dengan belajar, ini juga sudah membela negara. Ini bisa di bidang olahraga, ya, di bidang olahraga, di bidang seni, kemudian di bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sehingga kita belajar ini juga termasuk salah satu bentuk membela negara. Kemudian pendidikan yang layak. Berikutnya pendidikan yang layak. Seperti kita ketahui bahwa kita itu wajib pendidikan 12 tahun. Yang tadinya 6 tahun, yang tadinya 9 tahun, sekarang menjadi 12 tahun. Tadi sudah saya jelaskan, SD, SMP, SMA, atau SMK. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMK. Ini wajib belajar 9 tahun. Dan gratis ini. Dan gratis, pemerintah membangun sekolah, membangun fasilitas sekolah, memberi bantuan melalui dana bantuan operasional sekolah. Kalian juga bebas untuk belajar di sana, ya. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan kebudayaan. Nah, kebudayaan di Indonesia itu macam-macam sekali ini. Ya, banyak sekali kebudayaan. Tujuan mengembangkan kebudayaan adalah supaya kebudayaan tersebut adalah terpelihara dan lestari. Jangan sampai kebudayaan Indonesia itu punah sehingga kita bisa melihat atau mengembangkannya. Jangan sampai anak kita atau kalian tidak mengenal wayang kulit. Kalian tidak mengenal yang namanya mocopat, ya, jangan. Tembang mocopat tidak kenal. Bahasanya bahasa Jawa saja kalian tidak bisa. Orang Jawa aku tidak bisa bahasa Jawa. Nah, ini yang harus dilestarikan. Ya, ini kesenian dan kebudayaan. Kemudian hak menikmati kekayaan alam. Nah, kekayaan alam ini dikuasai oleh negara, ya, untuk disalurkan pada kemakmuran rakyat, sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya. Ya. Jadi kekayaan alam seperti hasil tambang, barang-barang tambang, kemudian sumber daya alam yang penting lainnya yang ada di alam ini harus dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh dikuasai oleh perseorangan.
Itu harus dikuasai oleh negara. Ya supaya hasilnya nanti bisa untuk masyarakat banyak. Nah, ini. Nah, itu tadi apa namanya hak dan kewajiban kita terhadap negara. Ya. Nah, ini ada contoh kewajiban masyarakat dan sebagainya. Ini tabel nanti kalian bisa bisa dilihat kembali ya, bisa mencoba mengerjakan, diskusikan dengan teman-teman atau mungkin dengan ayah ibumu. Ya. Nah, ini. Ya. Saya kira pelajaran tentang hak dan kewajiban ini sudah selesai untuk pertemuan dua subtema 2 kali ini, dan kalian nanti bisa membuka di web saya. Oke, terima kasih. Stay at home and pelihara kesehatan. Oke, selamat pagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.